Halo semuanya, kali ini kita akan membahas salah satu babak paling kelam dalam sejarah Eropa, yaitu pembantaian Katyn. Tapi ini bukan sekedar cerita tentang kejahatan perang biasa loh, ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah kebenaran bisa dikubur dalam-dalam, sebuah rahasia besar yang dijaga selama setengah abad. Nah, pertanyaan ini adalah inti dari semua pembahasan kita hari ini. Sebuah misteri yang akan coba kita pecahkan bareng-bareng. Lewat paparan ini, kita akan membongkar gimana caranya sebuah negara adidaya bisa menyangkal kejahatan sebesar ini. Dan bagaimana kebenaran pada akhirnya selalu menemukan jalannya. Yuk kita mulai. Oke, kisah kita ini mulainya agak unik. Bukan dari saat kejahatannya terjadi, tapi justru dari penemuannya yang super-duper mengejutkan. Semuanya berawal di sebuah hutan yang tadinya tenang di tengah-tengah kekacauan Perang Dunia Kedua. Coba deh Anda bayangin betapa kagetnya mereka. Di tengah hutan, tiba-tiba ditemukan ribuan mayat, dan semuanya mengenakan seragam militer Polandia. Penemuan ini tentu saja langsung jadi berita utama di seluruh dunia, tapi sekaligus memunculkan satu pertanyaan besar, siapa pelakunya? Sejak saat itu, langsung deh terjadi perang narasi. Jerman, sebagai penemu, tanpa ragu menunjuk hidung Uni Soviet. Tapi Soviet menyangkal habis-habisan dan malah balik menuduh Nazi. Nah, disinilah babak pertama dari kampanye disinformasi selama 50 tahun itu dimulai. Dua kekuatan besar, dua versi cerita yang berbeda, dan kebenaran terkubur bersama para korbannya. Supaya kita bisa paham tragedi ini secara utuh, kita perlu mundur sedikit ke belakang sebelum kuburan massal itu ditemukan. Siapa sih sebenarnya para korban ini, dan gimana ceritanya mereka bisa sampai ada di tangan Soviet? Ini dia konteks utamanya. Setelah invasi bareng Nazi Jerman, Uni Soviet menahan banyak sekali personel militer Polandia. Mereka semua dibawa ke kam-kam tahanan oleh polisi rahasia Soviet, yang kita kenal sebagai NKVD, dan sejak saat itu, nasib mereka jadi, nggak jelas sama sekali. Angkanya sendiri sudah bikin merinding, lebih dari 22.000 orang. Ini bukan cuma sekedar statistik ya. Ini adalah skala tragedi kemanusiaan yang luar biasa besar, yang dampaknya bagi bangsa Polandia itu masih terasa sampai hari ini. Nah, yang paling bikin miris itu adalah siapa saja yang jadi target. Ini bukan pembunuhan acak. Para korban ini adalah otaknya masyarakat Polandia, para pemikir, para pemimpin, dan kaum profesionalnya. Ini adalah upaya sistematis untuk menyenyapkan elit intelektual dari sebuah negara. Sekarang, kita masuk ke sisi paling gelap dari cerita ini. Gimana kejahatan ini direncanakan dan dieksekusi dengan birokrasi yang dingin dan efisien, seolah-olah ini cuma pekerjaan administrasi biasa. Jadi, untuk memahami eksekusinya, kita harus kenal dulu eksekutornya. NKVD ini bisa dibilang adalah instrumen teror negara Soviet. Merekalah organisasi yang menjalankan perintah paling kejam dari rezim tanpa banyak tanya. Jadi, poin krusialnya di sini adalah, ini bukan tindakan brutal yang acak dari prajurit di lapangan, sama sekali bukan. Ini adalah keputusan yang diperhitungkan, sebuah perintah resmi yang datang langsung dari pucuk pimpinan Soviet, sebuah rencana pembunuhan massal yang sangat terorganisir. Metode eksekusinya brutal dan sangat mekanis. Para tahanan dibawa ke lokasi-lokasi terpencil satu persatu, lalu dibunuh dengan cara yang sama persis. Setelah itu, mayat mereka dilempar begitu saja ke dalam lubang-lubang besar yang sudah disiapkan. Benar-benar seperti sebuah pabrik kematian yang tersembunyi di dalam hutan. Oke, sekarang kita sampai ke inti dari penutupan fakta ini. Gimana caranya sebuah kebohongan sebesar ini bisa dipertahankan begitu lama? Ini adalah kisah tentang propaganda, sensor, dan kekuatan negara untuk mengontrol narasi sejarahnya sendiri. Perbandingan ini dengan jelas menunjukkan pertarungan antara fiksi dan fakta. Selama puluhan tahun, dunia, terutama yang berada di bawah pengaruh Soviet, hanya mendengar cerita di kolom kiri. Mereka terus-menerus diberitahu kalau ini adalah kejahatan Nazi, padahal kebenaran yang sesungguhnya ada di kolom kanan. Garis waktu ini menunjukkan betapa luar biasanya durasi penipuan ini. Dari tahun 1943 sampai 1990, itu hampir 50 tahun. Bayangin, ada satu generasi yang lahir dan tumbuh besar dengan mempercayai versi sejarah yang sepenuhnya palsu. Kebohongan ini nggak cuma disebarkan, tapi juga dipaksakan. Di Polandia dan negara-negara blok timur lainnya, kalau ada yang berani bilang Katyn itu kejahatan Soviet, risikonya bisa kehilangan pekerjaan, dipenjara, atau bahkan lebih buruk. Ketakutan menjadi alat utama untuk menjaga rahasia ini tetap terkubur. Tapi, seperti kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Tidak ada kebohongan yang bisa bertahan selamanya. Di akhir abad ke-20, tembok besi mulai retak. Dan bersamaan dengan itu, kebenaran yang sudah lama terpendam ini akhirnya mulai merangkak keluar.
Dan inilah momen puncaknya. Setelah 50 tahun menyangkal, Kremlin akhirnya mengaku, dunia benar-benar tercengang. Bagi keluarga para korban, ini adalah sebuah pembenaran yang telah mereka tunggu-tunggu selama setengah abad. Dan pengakuan itu didukung oleh bukti yang gak bisa dibantah lagi. Begitu arsip-arsip rahasia Soviet dibuka, dokumen-dokumen di dalamnya mengungkapkan semuanya. Kutipan ini menegaskan bahwa perintah pembantaian datang langsung dari puncak kekuasaan, menghapus keraguan terakhir yang mungkin masih ada. Jadi, setelah 50 tahun penuh kebohongan dan akhirnya ada pengakuan, apa sih warisan dari tragedi Katyn ini? Kenapa kita semua masih perlu mengingat peristiwa ini sampai sekarang? Katyn itu jadi simbol dari banyak hal. Simbol dari kehilangan dahsyat kepemimpinan sebuah bangsa. Simbol dari kekuatan propaganda negara yang luar biasa. Dan yang paling penting, ini adalah simbol dari perjalanan yang panjang dan sulit untuk mengungkap kebenaran. Ini adalah pelajaran abadi tentang betapa berbahayanya ketika pemerintah mengontrol sejarah dan betapa pentingnya perjuangan tanpa henti untuk menuntut kejujuran. Nah, ini dia pemikiran terakhir dari saya untuk Anda. Kisah Katyn ini mengingatkan kita bahwa sejarah itu bukanlah sesuatu yang statis, ia bisa disembunyikan, bisa dimanipulasi. Ini membuat kita jadi bertanya-tanya, di seluruh dunia ini, berapa banyak lagi Katyn-Katyn lain yang belum terungkap, yang kisahnya masih menunggu arsipnya dibuka dan ceritanya diceritakan.